Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، معاشر المسلمين جماعة صلاة الصبح rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan majelis ilmu kita pada penjelasan kitab Taysirul Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Dan alhamdulillah, pada pertemuan yang sebelumnya kita telah menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat pada surah At-Taghabun, tepatnya pada ayat yang ke-9 dan juga pada ayat yang ke-10, di mana pada ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk selalu mengingat hari kiamat, yang di dalam ayat yang ke-9 hari kiamat disebutkan dengan nama Yaumut Taghabun, hari di mana orang-orang beriman meraih keuntungan yang sangat besar, dan di pihak lain orang-orang kufar menanggung kerugian yang juga sangat besar. Dan Allah Subhanahu wa taala setelah memerintahkan kepada kita untuk mengingat Yaumut Taghabun, beliau Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa may yu'min billah wa ya'mal shalihan, siapa yang beriman kepada Allah dan mengerjakan amal saleh. Iman dan amal saleh inilah yang menjadi kesibukan utama bagi siapapun yang ingin meraih keberuntungan di hari kiamat. Karena ketika seseorang menyibukkan dirinya dengan iman dan amal saleh, perhatian kepada kondisi imannya, dan juga menyibukkan waktu yang dimilikinya untuk beramal saleh, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dari diri orang tersebut kesalahan-kesalahan yang ia lakukan. Karena manusia, seorang muslim, meskipun ia berada pada tingkat kesalehan yang paling tinggi sekalipun, maka tetap ia adalah manusia yang tidak luput dari yang namanya kesalahan, sehingga ia butuh untuk diampuni dan dihapus kesalahan-kesalahan yang dilakukannya. Nah, di antara faktor yang menghapuskan kesalahan kita itu ketika seseorang istiqamah di dalam melakukan amal saleh. Selain daripada bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka amal saleh yang kita lakukan itu bisa menghapus kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Dan ini disebutkan oleh Allah di ayat yang lain, innal hasanat yudhibnas sayyiat, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghilangkan keburukan-keburukan yang kita lakukan. Hanya saja jika keburukan itu masuk dalam kategori dosa besar, maka menghapusnya itu harus dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada ayat yang berikutnya, yaitu pada ayat yang
ya, Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan akibat yang akan diterima oleh orang-orang yang tetap bertahan di dalam kekufurannya, tetap bertahan dalam pendustaannya kepada ayat-ayat Allah, kepada utusannya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah Subhanahu wa taala memvonis mereka sebagai ashabun nar, sebagai penghuni neraka, khalidina fiha, dan mereka akan kekal di dalamnya, dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Ya, dan seperti itulah Al-Quran di dalam menyampaikan pesan-pesannya, ya, disampaikan keadaan ahli surga, disampaikan pula keadaan ahli neraka, disampaikan balasan yang diterima oleh orang yang melakukan amal saleh, maka disampaikan juga balasan yang akan diterima oleh orang-orang yang bertahan di dalam kekufuran. Jamaah rahimakumullah, kemudian kita lanjutkan pada ayat yang berikutnya, yaitu ayat yang ke-11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asaba min musibah illa biidznillah." Tidak ada musibah yang menimpa manusia kecuali atas izin Allah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya petunjuk. Wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui, Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu maha mengetahui. Wa atiullaha wa atiur rasul, dan taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kepada Rasulnya. Fa in tawallaitum, dan jika kalian berpaling dari ketaatan, fa inna ma'ala rasulinal balaghul mubin, maka sesungguhnya kewajiban atas utusan kami itu hanya sebatas menyampaikan sejelas-jelasnya. Allahu la ilaha illahu, Allah yang tidak ada sesembahan yang benar kecuali Dia. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan hendaklah kepada Allah orang-orang beriman itu senantiasa bertawakal. Di permulaan ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ma asaba min musibatin illa biidznillah. Tidak ada musibah yang menimpa kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Di sini tidak disebutkan jenis musibah tertentu untuk menunjukkan bahwa musibah yang dimaksudkan di sini bersifat umum, apapun bentuknya, baik itu seseorang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu dia kehilangan dari sebagian harta yang dimilikinya, atau diwafatkan orang-orang yang dicintainya, ya, anak-anaknya atau orang tuanya, maka semua yang Allah timpakan kepada hambanya berupa musibah, maka sesungguhnya itu terjadi biqadaillahi wa qadarih, itu berdasarkan ketetapan yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Dan setiap yang terjadi di muka bumi ini, maka sebagai seorang muslim, dan ini adalah wujud daripada iman kita kepada al-qadha wal qadar, yang merupakan salah satu bagian dari rukun iman, yaitu kita mengimani bahwa apa yang terjadi itu telah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa dia akan terjadi, dan Allah Subhanahu wa taala telah menuliskan segala sesuatu yang akan terjadi 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menghendaki apa yang terjadi tersebut, dan yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kejadian itu. Jadi ada 4 tahapan
di dalam perkara mewujudkan iman kita kepada takdir. Yang pertama, mengimani, meyakini bahwa Allah mengetahui apa yang akan terjadi, Allah telah menuliskan apa yang akan terjadi, Allah menghendaki setiap yang telah terjadi, dan Allah mewujudkan dengan menciptakan apa yang telah Allah ketahui, telah Allah tuliskan, telah Allah kehendaki. Tidak ada yang bisa menghalangi terjadinya apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala akan terjadi. Karena salah satu zikir yang biasa kita baca setelah selesai dari melaksanakan salat, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Tidak ada yang bisa menghalangi apa yang Allah akan berikan, dan tidak ada yang bisa memberikan apa yang Allah halangi. Dan ini adalah prinsip yang sangat penting untuk menjadikan akidah kita senantiasa terjaga dari noda-noda kesyirikan. Termasuk yang hari-hari ini sering terjadi, yaitu hujan. Hujan itu Allah yang mengatur hujan. Kapan dia turun, kapan dia berhenti. Tidak ada sedikit pun campur tangan manusia di dalam hal hujan itu berhenti atau dia turun. Ketika Allah menghendaki akan turun, maka pasti dia turun. Manusia tidak akan pernah memiliki sedikit pun kuasa untuk mencegah turunnya hujan. Demikian pula sebaliknya. Dan itu yang menjadi keyakinan kita sebagai seorang muslim. Jadi ini yang pertama dan sangat mendasar untuk kita ketahui sebagai seorang muslim, bahwa setiap musibah yang terjadi, bahkan semua kejadian yang kita saksikan, baik itu musibah menimpa diri kita ataupun musibah menimpa orang lain, maka harus kita yakini bahwa itu terjadi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga apa yang peristiwa-peristiwa menyedihkan, kejadian-kejadian yang menyedihkan yang menimpa saudara-saudara kita seperti di Palestina dan di tempat-tempat yang lain, maka harus kita yakini bahwa itu semua terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan di sana pasti ada hikmah yang menyertainya. Sehingga kata Syekh Sa'di rahimahullah, ketika musibah itu terjadi, maka fokus seorang muslim bukan lagi pada meratapi musibahnya. Kenapa? Karena itu sesuatu yang sudah menjadi ketetapan Allah. Seseorang meratap sekuat-kuatnya itu tidak akan mengangkat musibah itu, tidak akan bisa merubah apa yang telah menjadi ketetapan Allah. Karenanya kata beliau, walakinna sya'na kulla sya'ni, tapi yang menjadi fokus utama dari setiap perkara yang berkaitan dengan musibah itu adalah hal yaqumul abdu bil wadhifati allati alaihi fi hadzal maqam am la yaqumu biha. Yang menjadi perhatian kita sebagai seorang muslim itu adalah apakah kita telah menegakkan apa yang menjadi kewajiban kita di hadapan setiap musibah yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Nah, ini yang menjadi fokus kita, bukan meratapi musibahnya. Musibahnya sudah terjadi dan itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Persoalan utamanya adalah bagaimana sikap kita di dalam menghadapinya. Fa in qama biha falahu thawabul jazilu wal ajrul jamil. Jika seseorang itu mampu menempuh sikap yang semestinya, sikap yang telah diatur di dalam agama kita, maka itu akan menyebabkan ia mendapatkan ganjaran yang sangat besar, yaitu sikap bersabar. Dan bersabar itu adalah menahan diri dari mengucapkan
menahan diri dari berkeluh kesah di dalam hati, menahan lisan dari berkata-kata yang tidak baik, dan menahan anggota tubuh untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang namanya bersabar. Ketika seorang bisa mewujudkan kesabaran di saat diperhadapkan dengan musibah, maka dia akan mendapatkan ganjaran yang sangat besar. Jadi dalam musibah yang menurut kita itu adalah sesuatu yang buruk, tetapi sesungguhnya di balik itu ada pintu kebaikan yang sangat besar pahala dan maslahatnya bagi seorang hamba. Makanya di dalam hadis yang saya disebutkan, innallaha idza habba qauman ibtalahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ketika mencintai suatu kaum, maka salah satu wujud cinta Allah itu tidak selalu dengan kesenangan dan kenikmatan, tetapi terkadang Allah Subhanahu wa taala mewujudkan cintanya kepada seorang hamba itu dengan ibtalahu, dengan orang tersebut diberikan ujian berupa musibah agar dia bisa bersabar dan meraih pahala yang besar. Itulah yang kemudian dijelaskan oleh para ulama kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum wafatnya itu mengalami sakit yang sangat berat, sampai beliau dalam Sahih Bukhari sebagaimana diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, beliau pingsan berkali-kali. Rumah beliau dekat masjid, tapi sekedar untuk datang ke masjid yang rumah beliau berdiri itu sangat berat. Ya, sampai-sampai suatu ketika saking beratnya beliau, ya salat yang biasanya dipimpin oleh beliau itu akhirnya dipimpin oleh Abu Bakar. Karena sudah sekian lama beliau ditunggu untuk datang tapi tidak mampu untuk datang, karena setiap kali berwudu, setiap kali mandi kemudian berwudu akan masuk ke masjid pingsan lagi. Demikian seterusnya. Dan para ulama menyebutkan bahwa Nabi diuji dengan hal tersebut untuk mendapatkan, jadi diuji dengan sakit yang berat agar meraih kesabaran yang tertinggi sehingga mendapatkan pahala yang terbesar. Sehingga ketika seseorang mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah ia berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting dia lakukan adalah menguatkan kesabarannya agar hatinya terjaga dari keluh kesah, lisannya terjaga dari ucapan-ucapan yang tidak baik, demikian pula fisik dan anggota tubuhnya tidak melakukan tindakan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Falahu thawabul jazilu wal ajrul jamil fid dunya wal akhirah. Jadi dia akan mendapatkan ganjaran yang sangat besar di dunia dan di akhirat. Di dunia tentu akan diberikan ketenangan, akan diberikan kemampuan untuk bertahan di dalam menghadapi ujian tersebut. Jadi bisa saja seseorang itu kelihatannya hidupnya penuh dengan musibah, tetapi dia tetap bisa merasakan ketenangan disebabkan cara dia yang benar di dalam menghadapi musibah itu. Fa idza amana annaha min indillah, ini maksud dari ma asaba min musibah illa biidznillah, wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah akan berikan petunjuk pada hatinya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah man amana wa man amana, ya, siapa yang beriman, fa idza amana annaha min indillah, jika dia mengimani bahwa musibah yang menimpa dirinya itu datangnya dari Allah, maksudnya atas izin Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan terjadinya musibah itu, faradiya bidzalika wa sallama li amri, karena dia telah mengetahui bahwa itu terjadi atas izin Allah, maka kemudian dia ridha terhadap musibah itu dan memasrahkan
memasrahkan nasibnya, memasrahkan keadaannya kepada ketentuan dan keputusan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala hada qalbahu, Allah akan memberikan petunjuk pada hatinya, fatma'anna wa lam yanza'ij indal masaib, maka dia akan meraih ketenangan hati dan dia tidak akan gusar oleh musibah yang menimpa dirinya. Akan berbeda keadaannya dengan orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala tidak berikan petunjuk pada orang itu. Ketika tertimpa dengan suatu musibah, ketika dia tidak mendapatkan petunjuk, maka bisa saja cara dia menyikapi musibah dengan melakukan maksiat. Terkadang orang ketika mendapatkan suatu musibah, ya, dan musibah di sini seperti yang kita sebutkan di awal bersifat umum, ya, gagal dalam mencapai tujuannya yang bersifat duniawi, atau mungkin ada kerugian yang terjadi pada perdagangannya, maka terkadang ketika sebagian orang mengalami musibah, maka mereka berusaha untuk mencari ketenangan dengan melakukan kemaksiatan. Ya, ada yang mungkin minum minuman keras, ada yang mengkonsumsi obat-obat terlarang dengan anggapan bahwa cara itu akan menghilangkan kesulitan yang ia dapatkan dari musibah itu. Itu Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan petunjuk kepada hatinya, sehingga saat terkena musibah ia justru berlari kepada kemaksiatan untuk mencari ketenangan di kemaksiatan itu. Tetapi bagi orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, maka saat ia mendapatkan musibah, maka dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Musibah yang menimpa dirinya itu menjadi penyebab dia mendekat sedekat-dekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia tahu bahwa musibah itu terjadi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Bal yarzuquhullahu ats-tsabat inda wurudiha wal qiyam bimujibis sabr. Jadi ketika seseorang benar-benar mengetahui, meyakini bahwa musibah yang terjadi itu adalah atas izin Allah, maka Allah mengkaruniakan kepada dirinya ats-tsabat, keteguhan hati dan kemampuan untuk menegakkan kesabaran. Nah, jadi sinilah pentingnya ilmu, di mana dari ilmu itulah, tapi ilmu di sini bukan yang sekedar diketahui, tetapi diketahui dan diyakini. Ketika sesuatu itu diketahui dan diyakini, itulah yang akan memberikan pengaruh. Tetapi kalau dia hanya sekedar diketahui tapi tidak diyakini, maka tidak memberikan pengaruh. Kita lihat misalnya bagaimana Bilal bin Rabah, Ammar bin Yasir, dan beberapa sahabat Nabi SAW yang latar belakangnya itu dari kalangan budak. Secara strata sosial itu sangat lemah. Tetapi ketika mereka telah mengilmui dan meyakini, maka dia menjadi sosok-sosok yang sangat kuat dan tangguh. Jadi ketika ilmu itu diyakini, maka pasti akan memberikan pengaruh yang besar pada diri seseorang. Tetapi ketika ilmu itu hanya sekedar diketahui, tidak diyakini, maka tidak ada pengaruhnya secara positif. Ya, sebagaimana yang Allah sebutkan ketika menceritakan tentang Fir'aun, fa'arahul ayatal kubra fakadzdzaba wa 'asa. Kata Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa telah memperlihatkan kepadanya semua tanda-tanda kekuasaan Allah yang terbesar, ayat al-kubra, tetapi hasilnya adalah fakadzdzaba wa 'asa. Hasilnya dia justru mendustakan dan semakin menjadi-jadi kemaksiatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia ketahui secara keilmuan, dia ketahui, tapi dia tidak yakini. Sama juga orang-orang munafik, bahkan orang-orang Yahudi, ya, ahlul kitab di dalam ayat Al-Qur'an sering disebutkan alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang ahlul kitab itu mengetahui
ya, bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mereka tidak mau meyakininya, bahkan mereka berusaha menolak apa yang sebenarnya bisa dia yakini. Tapi dia tolak hal tersebut disebabkan oleh hasad yang ada pada diri mereka. Fa yahsulu lahu bidzalika thawabun ajilun ma'a ma yaddakhirullahu lahu yaumal jazaa' minal ajril 'azim. Jadi ketika seseorang telah menyikapi suatu keadaan dengan benar, maka sikapnya tersebut akan membuahkan balasan yang cepat di dunia dan juga akan mendapatkan balasan yang disimpan oleh Allah untuk dia nikmati di akhirat. Jadi kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh kaum muslimin itu tidak perlu dia meniatkan perkara dunia dalam kebaikan yang dia lakukan, karena Allah akan membalasnya di dunia dan akan membalasnya di akhirat. Balasan di dunia itu Allah sebutkan secara umum dalam ayat Al-Quran, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa yang melakukan amal saleh yang didasari oleh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya saat dia melakukan amal saleh, dia melakukannya karena keyakinannya bahwa itu adalah perintah Allah, perintah Rasulullah SAW, maka falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya kehidupan di dunia ini dengan kehidupan yang terbaik. Itu balasan yang tercepat yang Allah berikan kepada orang yang melakukan amal saleh. Sehingga tidak perlu kemudian seseorang itu meniatkan urusan-urusan dunia di dalam melakukan amal saleh. Jadikan saja amal saleh itu murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, dan balasan dunia itu sesuatu yang pasti Allah akan berikan, sebagaimana juga Allah akan memberikannya di akhirat kelak nanti. Kemudian dari ayat ini juga diketahui bahwa siapa saja yang tidak mengimani, tidak meyakini bahwa musibah itu terjadi atas izin Allah Subhanahu wa taala, maka annahu yukhdalu wa yakiluhu Allahu ila nafsihi. Mereka akan ditinggalkan, tidak dipedulikan keadaannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diserahkan penyelesaian dan jalan keluar pada dirinya, sehingga dia mendapatkan kesulitan yang double, sulit karena dapat musibah, yang kedua sulit juga karena tidak tahu bagaimana jalan keluarnya. Sehingga disinilah kadang ada orang yang stres, ada orang yang bahkan sampai sakit jiwa, bahkan yang lebih buruk lagi ada orang yang sampai melakukan bunuh diri. Dia tidak mendapatkan jalan keluar. Bagi orang beriman, sebagaimana yang tadi kita sebutkan, maka justru musibah itu akan menjadi titik tolak bagi dia untuk mendapatkan kebaikan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa idza wukila al-'abdu ila nafsihi fan-nafsu laysa indaha illa al-hala' wal jaza. Hal yang paling terburuk bagi seorang manusia itu ketika urusannya diserahkan kepada dirinya. Karena manusia makhluk yang tidak mampu, sehingga kalau urusan musibah itu dikembalikan murni hanya kepada manusia, maka manusia hanya bisa berkeluh kesah. Manusia bisa hanya marah-marah, menyalahkan orang lain. Tetapi kalau dia ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan jalan keluar. Makanya salah satu doa yang kita ucapkan di setiap pagi dan sore itu adalah ya hayyu ya qayyum bika astaghith aslih li sya'ni. Perbaikilah urusan saya, wala takilni ila nafsi tarfatain, dan jangan pasrahkan urusan saya pada diri saya sendiri, meskipun hanya dalam sekejap mata. Ya, kita selalu pasrahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzi huwa uqubatun ajilah 'alal 'abdi qabla uqubatil akhirah 'ala ma farrata fi wajibis sabr. Ya, jadi
yang bisa dilakukan oleh manusia ketika salah dalam menyikapi suatu musibah itu adalah berkeluh kesah, dan itu adalah hukuman tercepat yang akan didapatkan oleh seorang hamba ketika salah dalam menyikapi suatu kejadian, suatu musibah. Sebagaimana yang tadi, ketika dia benar cara menyikapinya, dia akan mendapatkan balasan yang terbaik di dunia dan di akhirat. Maka ketika salah di dalam menyikapinya juga akan mendapatkan hukuman di dunia dan hukuman yang Allah simpan untuk Allah timpakan kepadanya di akhirat kelak nanti. Jamaah rahimakumullah, ya, semoga dengan ayat yang kita sampaikan pada kesempatan subuh hari ini bisa kita jadikan sebagai salah satu pegangan dan prinsip kita di dalam menghadapi setiap permasalahan-permasalahan dalam kehidupan, di mana kita sebagai seorang muslim diajarkan akidah, keyakinan bahwa segala sesuatu yang terjadi itu terjadi atas izin Allah Azza wa Jalla. Mungkin itu yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.